Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Rusdianto, peserta Latsar Angkatan 59 Kota Tarakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang workbook agenda 2, nilai-nilai dasar ASN berakhlak. 7 alasan rasional tentang pentingnya pelayanan prima. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Yang kedua, memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan kemajuan organisasi atau good governance. Yang keempat, membangun hubungan baik antara masyarakat dan pelayan publik. Yang kelima, membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah secara lebih efektif dan efisien. Yang keenam, membangun citra yang baik bagi pelayan publik. Dan yang ketujuh, membuat masyarakat merasa dihargai dan dianggap penting. Hal fundamental dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Yang keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Pendapat saya terkait konsep responsibilitas dan akuntabilitas. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang dimulai dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang telah memberikan amanah. Bagaimana peran Anda untuk menciptakan lingkungan akuntabel? Saya, sebagai seorang perawat, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kompetensi yang saya miliki, melayani pasien dengan profesional dan bertanggung jawab. Sinergi perilaku kompeten adalah bentuk kegiatan meningkatkan kompetensi diri, seperti meningkatkan kompetensi diri dengan terus belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Potensi dan tantangan keanekaragaman di lingkungan tempat saya bekerja. Di masa pandemi seperti ini, banyak sekali hoaks dan tuduhan yang ditujukan kepada kami sebagai tenaga kesehatan. Kami juga membutuhkan kesabaran ekstra untuk menghadapi masyarakat yang sedang sakit dari berbagai macam kalangan, suku, dan budaya. Adaptive Culture Framework adalah suatu rancangan atau sistem yang dibuat khusus untuk menciptakan ruang lingkup kerja yang sehat serta budaya yang mampu melakukan adaptasi untuk mencapai kinerja atau tujuan terbaik dalam bekerja. Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir secara rasional dan melihat permasalahan secara objektif. Sedangkan berpikir kreatif adalah kemampuan berpikir yang dapat melahirkan suatu ide atau gagasan baru. Bagaimana penerapan adaptasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi? Dalam menjalankan tugas dan fungsi di dalam organisasi, kita perlu peka terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar, berpikir terbuka, serta terus berinovasi terhadap kebijakan dan program sehingga dapat terus efektif dalam mencapai target dan tujuan. Nah, apa saja sih tantangan praktek dalam WOG? Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Karena kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Dan ketiga, kepemimpinan. Pendapat saya mengenai workbook ini, desainnya menarik. Soal-soal yang terdapat di dalamnya sangat bermanfaat untuk merefresh kembali materi-materi dari agenda 2. Saya Ari Rusdianto, perawat Rumah Sakit Umum Kota Tarakan. Terima kasih.